sudah ada Mbak Yesi, sahabat perempuan kita yang kedua, mengalami KDRT. Sedemikian parahnya dan dilakukan di depan anak-anak. Betul, begitu. Mbak Yesi, ini KDRT-nya dimulainya sejak kapan sih? Dari awal pernikahan kah? Apa dari hanya pada saat-saat tertentu gitu? Dari awal pernikahan sih baik, tapi pas udah berjalan 2 tahun itu baru udah mulai kasar apa gitu. Waktu pernikahan ke tahun kedua, apa yang terjadi, yang diterima apa KDRT-nya? Karena dia kan nggak kerja, nganggur, ya, nganggur, saya yang keluar nyari uang apa, beranggapan sayanya yang selingkuh gitu. Jadi karena karena suami nggak kerja, ibu yang harus keluar bekerja dan itu dituduh selingkuh. Kemudian apa yang terjadi ketika dituduh selingkuh? Ya suka mukul apa gitu. Kalau saya bilang enggak, dia nggak percaya, selalu mukul. Dia kan mabok apa gitu. Karena bapak mabok. Dipukul terus ini dilakukan di depan anak-anak. Kejadian yang paling parah apa itu? Pas lagi pulang bulan puasa, saya pulang, udah ngomong pulang malam jam 10-an. Iya kata dia gitu. Pas udah izin, saya pulang belum masuk rumah itu di depan jalan gitu. Pas ketemu sama dia, dari pulang dia langsung nendang di situ, ditendang. Jadi di depan rumah? Di depan rumah. Ada orang-orang lain. Orang juga pada lihat, tapi kan nggak berani. Dipukul, jadi tendang, terus langsung digeret, masuk ke kamar mandi. Digeret sama dia. Tangan digeret? Kaki, kadang sedapatnya dia aja, tangan, kaki, ya tetap berontak, tapi tetap dipukul sama kayu. Kayu? Di bagian apa, Bu? Pas yang masih ada bekas dekat mata. Ya di kepala. Dibawa saya ke kamar mandi. Apa yang dilakukan lagi di kamar mandi? Disiram. Dan ini anak-anak tahu? Anak-anak lihat. Anak-anak usia berapa waktu itu lihat? Pas anak yang pertama, dari kejadian gitu sih, anak pertama masih 5 tahun udah ngelihat kejadian suka mukulin saya. Pas lahir anak kedua gitu, pas umur 5 tahun sama baru kemarin. Jadi anak-anak ada 3 ya, Bu? Iya, 3. Ini melihat kejadian ibunya mengalami kekerasan dari bapaknya tuh melihat. Tapi mereka nggak mengalami KDRT-nya sendiri kan, Bu? Anak saya yang pertama sama yang ketiga. Anaknya juga kena? Kena. Yang pertama rambut sampai dibotakin. Tunggu, anaknya dibotakin rambutnya? Rambut dibotakin. Ini gara-gara apa? Anaknya perempuan? Perempuan. Usia berapa? Kelas 3 SMP. 14. Puan 13 tahun. 13 tahun, ini kelas 3 SMP. 3 SMP. Kenapa sampai dibotakin sama bapaknya? Pulang jam 9 malam karena diwaret ngerjain tugas, dia pikirannya main. Langsung subuh pulang disiram sama air, dipukul, subuhnya langsung dibotakin. Pas posisi lagi tidur, anak lagi tengkurap tidur, langsung ditindiin, dibotakin. Bu, Bapak sadar atau lagi mabuk, Bu? Sadar, itu dalam posisi sadar. Ini kapan kejadiannya, Bu? Kalau dibotakin baru sebulan lalu. Berarti mau ujian nasional ini? Terus gimana anaknya sekarang, Bu? Enggak, sekarang dia diem aja di rumah, enggak ikut. Shock? Nggak bisa keluar rumah, nggak ikut ujian? Enggak, udah di rumah aja kata ibu saya. Ada trauma nggak sama anak ibu? Ada. Apa dia takut sama bapaknya atau takut? Kalau sekarang ngeliat laki-laki udah ada takut, nggak berani. Kalau ada laki-laki dia takut, nggak berani. Mbak Vera. Ya, Mbak Maudi. Beberapa kali sahabat perempuan yang datang ke sini menceritakan KDRT yang diterima olehnya di depan anak-anaknya, dan ada anak-anaknya yang membela atau justru malah sebaliknya. Tapi kali ini anaknya sendiri pun menjadi korban KDRT perempuan. Dibotaki. SMP dan dibotaki. Ini gila ya, Gimana Mbak Vera? Oke, kita ngobrol tentang laki-laki dewasa nggak sehat sebetulnya ya.
Kenapa nggak sehat? Saya katakan tadi. Maaf ya Bu ya, saya terpaksa mengatakan begini tentang suami Anda. Kenapa nggak sehat? Ya, seseorang penghayatan dirinya ketika positif, ya, itu penting sekali agar dia berlaku positif ke orang sekitarnya. Ketika penghayatan tentang dirinya negatif, dia akan berlaku buruk pada orang sekitarnya. Pada laki-laki, penghayatan positif tentang diri dimiliki ketika dia mampu berkarir, bekerja, bertanggung jawab pada keluarga. Tiga-tiga ini tidak dimiliki oleh suami Anda. Tidak heran kalau penghayatan tentang dirinya adalah dia manusia yang gagal. Saat dia merasa gagal, tiba-tiba dia mabok-mabokan, tiba-tiba dia menyerang orang di sekitarnya seolah-olah itu adalah salah kalian semua, termasuk anak-anak. Itu yang saya katakan tadi, ini keluarga di mana bapaknya sebagai pucuk pimpinan nggak sehat, Mbak Maudi. Jadi anak-anak, tentang anak-anak nanti kita akan bahas dalam lagi deh. Mbak Oki, ini peran ayah kan berapa kali kita sudah membahas berkali-kali betapa pentingnya dalam keluarga. Ini tapi saya baru dengar ada ayah seperti ini. Iya, makanya saya masih bertanya-tanya karena ketika ada orang bisa berubah sekali drastis kan tadinya sangat baik. Kemudian nanti mungkin cerita yang lebih lengkapnya saya harus dapetin dulu baru saya bisa komentar mengenai hal itu. Tapi yang jelas yang ingin saya komentar di sini adalah menuduh perempuan baik-baik berzina atau berselingkuh. Ini ada di dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 4-10. Bunyinya, ketika kita menuduh perempuan baik-baik itu berselingkuh, nggak ada saksi. Kan kalau kita misalnya ada orang berselingkuh, harus ada saksi. Saksinya berapa orang? 4 orang laki-laki atau 8 orang perempuan. Harus melihat langsung, bukan kata orang, harus melihat langsung. Tapi kalau dia menuduh perempuan baik-baik berselingkuh, tidak ada saksi sama sekali, maka didera dengan 80 kali dera. Tapi kemudian kalau ternyata suaminya kekeh, enggak, istriku berselingkuh. Di dalam Islam ada yang namanya li'an. Apa itu li'an? Li'an itu adalah saling melaknat. Maksudnya apa? Sang suami mengatakan kalau tidak ada saksi sama sekali, suami akan bilang wallahi dengan 4 kali nama Allah, dan Allah melaknatku kalau aku berbohong. Sebaliknya sang istri kalau merasa dirinya benar, aku tidak berselingkuh, bisa juga melakukan hal seperti itu dengan mengatakan wallahi 4 kali, kemudian 5 kali aku akan dilaknat oleh Allah kalau aku berbohong. Itu namanya li'an. Kalau tidak ada saksi sama sekali bisa dengan menggunakan cara seperti itu. Tapi tidak diperbolehkan perempuan baik-baik dituduh berselingkuh, dituduh berzina kalau nggak ada bukti sama sekali. Apalagi ini perginya karena untuk bekerja, membiayai nafkah karena tanggung jawab suaminya tidak dijalankan, kan seperti itu ya. Baik, nanti kita akan cerita lagi karena Mbak Oki dan Mbak Vera ingin tahu kenapa nih suami bisa berubah seperti itu? Apa yang melatar belakang? Apakah memang dari dulu seperti itu? Nanti kita dengarkan ceritanya Mbak Yesi setelah yang satu ini masih tetap dalam Curahan Hati Perempuan.